Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tanggal 3 Desember 2021 kita masih diberikan kesehatan untuk obrolan santai di studio podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol seputar Hari Disabilitas Dunia. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan penyandang disabilitas juga di Kabupaten Demak. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu namanya siapa ini, Mas? Nama saya Solikin. Oh, Solikin. Iya. Nama lengkap? Ya, Solikin. Oh, Solikin. Itu memang asli, Mas ya? Asli, tapi kalau di akun Facebook itu Solikin CBN. Oh, di akun medsos itu Solikin CBN. CBN itu apa, Mas? CBN itu Cabian. Oh, Cabian itu berasal dari tempat tinggal saya. Oh, tempat tinggal wilayah sekarang ya. Tapi di Cabian Karangawen. Oh, bukan Cabian Demak Kota. Karena Cabian itu ada dua ya. Tapi yang familiar itu kan Demak Kota. Oh, ternyata Karangawen juga ada Cabian. Ada, itu dusun atau dukuh. Kalau desanya? Desanya Sidorejo. Oh, di Sidorejo. Jadi untuk biar lebih mempopulerkan atau nama panggungnya gitu ya. Iya. Dikasih CBN gitu. CBN itu kan kalau cuma diterus nama Solikin itu kan banyak sekali ya. Iya, kalau belakangnya nama Solikin itu nama apa ya, Kang ya? Nama pasaran gitu ya. Iya. Jadi tetangga saya kadang dia Solikin. Anak-anak juga banyak tapi ya nama Solikin memang harus ada belakangnya identitas. Iya, betul. Supaya ketika melihat Solikin CBN pasti muncul. Muncul itu. Oh iya. Terima kasih loh Mas datang di studio podcast kita. Iya, sama-sama. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Boleh tahu kesibukannya ini apa, Mas? Kesibukannya ini tiap hari saya berjualan ngelapak, jualan aneka masker gitu. Aksesoris. Daerah mana, Mas? Ini di lapak saya di perempatan Tumbi Brambang Karangawen Demak. Di daerah situ setiap hari ya? Tiap hari dari pagi sampai sore. Iya. Kalau boleh tahu sudah keluarga belum, Mas Solikin ini? Belum. Insya Allah ya nunggu, masih menunggu. Masih menunggu kedatangan. Iya, soalnya belum pulang. Ya? Iya, masih menunggu. Masih menunggu. Oke. Ini kita kan Solikin, kita hari ini kita itu ternyata memperingati Hari Disabilitas Dunia. Ya. Kira-kira apa harapan dan keinginan Kang Solikin dalam memperingati Hari Disabilitas Dunia ini? Ya, harapan saya mungkin dari pemerintah itu ada kesetaraan untuk disabilitas, artinya untuk dalam hal ini tidak membeda-bedakan. Yang diinginkan kesamaan yang bagaimana, Kang? Kesamaan itu ya persamaan hak maksudnya ya. Contohnya apa, Kang, kira-kira misalnya yang mungkin mohon maaf sampai saat ini dalam hati belum ada perhatian dari pemerintah atau misalnya mereka ini kok saya ini dan seterusnya. Kalau boleh sedikit saya ngasih kan sekarang kan disabilitas kan juga punya panggung, Kang. Hampir sekarang tak amati pemerintah kan juga ada lumayan memperhatikan, Kang. Termasuk kemarin ada juga Olimpiade di Papua juga yang para penyandang disabilitas dan seterusnya kan gitu. Yang dimaksud Kang Solikin ini apa yang belum diberikan sentuhan dan perhatian dari pemerintah? Ya, ini biasanya kalau untuk aksesibilitas, maksudnya seperti itu istilahnya kalau kita bepergian mungkin di suatu tempat atau tempat umum atau berkantor kadang kan untuk aksesnya itu. Oh, gitu. Jadi sarana juga. Akses ke tempat publik belum memadai. Ya, terkadang ada yang juga gitu. Tapi sekarang juga sudah mulai ini ya. Tapi kan belum semuanya. Misalnya kan terkadang kalau saya melihat teman-teman terutama yang pakai untuk kursi roda itu yang kesulitan itu kalau masuk ke ruangan gitu. Iya, harus
dibantu, digotong bareng-bareng gitu kan. Gitu. Oh gitu. Jadi artinya yang kalau tadi perhatian pemerintah dalam konteks mungkin pembinaan atau perhatian dalam konteks pemberian bantuan sudah mulai ya Kang ya? Mulai ya, sama dengan hak untuk di bidang pendidikan itu kan dalam ini kan untuk sekolah apa inklusif ya. Oh iya gitu. Kalau boleh tahu Kang Solikin waktu mengenyam dunia pendidikan apa maksudnya itu di sekolah formal yang resmi atau mungkin ada atau bagaimana kan? Ya, ini sebenarnya saya itu dulu orang normal. Artinya normal dalam arti saya punya kedua tangan. Loh. Oh, berarti ini bukan sejak lahir bukan? Bukan, ini. Oh, iya. Sejak kapan Kang? Ini kejadian ini saya alami semenjak ini tanggal 9 bulan September tahun 2010. 2000 berarti sudah hampir 10 tahun ya? 11 tahun lebih. Oh iya 11 tahun. Loh. Oh berarti Kang Solikin ini bukan sejak lahir ya? Bukan, dulu itu kan ini terjadi ketika saya waktu umur sekitar 25 tahunan. Oh. Ya, saya mengalami kecelakaan kerja tersengat aliran listrik. Oh iya betul. Itu. Banyak memang karena kecelakaan kerja khususnya di listrik itu kemarin kalau tidak salah juga mohon maaf di Bonang yang teman di jenguk bupati. Oh gitu. Ada kemarin di Bonang mohon maaf juga tangannya juga sampai segitunya. Kalau boleh sedikit ceritanya kecelakaan kerja itu di mana Kang kemarin dulu itu? Itu kejadiannya pas waktu pasang tenda untuk hajatan orang punya acara itu pernikahan. Berarti itu serabutan waktu kerja ada maksudnya di sound system di kampung-kampung lah Kang Solikin sebagai pekerja. Dulu memang terakhir kerja sebelum tersengat ya, saya bekerja di sebuah persewaan sound system. Ya memang awalnya saya tuh ya bagian operator aja. Operator bagian kendali itu mixer audio. Peristiwanya gimana Kang waktu itu? Singkat cerita itu ketika waktu pasang tenda. Jadi pas setelah menjadi kerangka yang kotak itu besar, saya posisi di atas. Itu ya. Posisi di atas. Itu kan ada, kalau tenda itu kan ada kayak jeruji panjang gitu ya. Iya betul. Ya itu kan disandarkan teman saya. Saya tarik. Sebelumnya memang udah tahu, oh ini ada aliran listrik. Cuma mungkin saya lupa atau teledor. Nah besi yang saya pegang tadi, yang ruji-ruji tadi menyentuh aliran listrik jalur utama perkampungan. Nah, jadi jalur besar rumahnya. Itu mungkin mengaliri sekitar 300 atau 400 rumah. Berarti besar ya kapasitasnya. Lumayan. Ya kebetulan kabelnya itu kabel telanjang, maksudnya enggak terbungkus plastik gitu. Waktu itu langsung Kang Solikin kena langsung masuk rumah sakit atau pingsan atau bagaimana? Itu cuma sekitar paling 2 detik. 2 detik? Langsung pingsan? Enggak, posisi masih di atas, masih sadar. Kebetulan juga di atas itu ada teman saya. Di atas tanah gitu? Di depan, paling jarak 1 meteran. 2 detik? 2 detik. Lah terus kemudian tidak terpental atau apa? Enggak, itu posisi langsung oleng. Teman saya langsung sigap, langsung pegangin baju saya ini kan. Kedua tangan saya itu waktu itu masih terbakar. Sama ini untuk yang paha kaki kiri itu terbakar, itu ada apinya itu. Teman saya kakinya ada apinya di paha sebelah kiri ini. Itu teman saya itu langsung spontan pegang saya biar nggak jatuh, sambil tangannya itu madamin api yang ada di sebelah kiri itu. Nah terus tahunya tangannya diamputasi gimana? Wah itu panjang ceritanya. Gimana? Jadi waktu itu dievakuasi, diturunin, aduh rasanya tuh super panas sekali, mau teriak nggak bisa teriak, mau menangis nggak bisa menangis. Bisanya cuma
istighfar, astagfirullahaladzim. Menerima keadaan gitu maksudnya ya? Ya memang awalnya agak panik, tapi beberapa kemudian saya sempat bisa menguasai diri, bisa tenang, rileks. Waktu di atas teratak tadi ya? Iya sudah, tapi udah diturunin. Itu sempat ya menguasai diri, mencoba untuk rileks, tenang, nggak boleh panik gitu. Terus kemudian dievakuasi ke rumah sakit? Ya itu dievakuasi pakai mobil truk yang tadi ngangkut. Oh, ngangkut dari yang mantan teratak tadi ya? Iya, sampai Puskesmas Karangawen 1. Oh, yang lama itu ya? Itu kan kejadiannya biasanya itu pas H-1 Lebaran. Oh. Jadi istilahnya kalau itu bukan untuk hajatan? Hajatannya itu Lebaran ketiga. Oh, artinya dipasang lebih awal gitu. Soalnya kalau nanti habis sholat id kok pasang tenda agak gimana gitu. Seperti itu ya. Setelah dibawa ke rumah sakit Puskesmas Karangawen, ada rujukan lagi di. Ya itu saya minta sendiri. Oh, gitu. Tolong segera saya dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit mana waktu itu? Itu di Karyadi Semarang. Oh, Karyadi Semarang. Itu kan saya sudah udah gimana gitu, pengennya segera cepet tuh. Cepat ditangani. Cepat ditangani, gitu. Jadi waktu itu setelah kemudian di Karyadi diputuskan untuk Ya itu kan dirawat setelah 1 minggu. Itu kan dulu kalau nggak salah itu hari Kamis masuk, Jumatnya Lebaran, Jumatnya lagi diamputasi. Itu kejadian amputasi itu ya gimana ya? Ya kalau sebenarnya ya waktu pengen diamputasi itu dikonfirmasi dulu kan soalnya. Iya, konfirmasi. Itu kan sebenarnya kan gini, Mas. Waktu sebelum diamputasi ya, waktu pas proses hari pertama masuk sampai hari itu memang di awal ya pengennya tangan saya utuh ya. Tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan, lama-lama itu semakin membusuk. Udah baunya nggak sedap lagi itu baunya. Kang Solikin merasakan sendiri baunya. Itu sampai orang-orang yang terdekat sekitar ya, itu udah ya sedikit bau lah, nggak terlalu bau-bau beneran. Lalu terus kemudian dokter memutuskan untuk diambil tindakan. Iya, ini yang dari saya kan dalam hati ini, ini pasti amputasi. Sudah planning gitu. Sudah punya feeling seperti itu ya? Pasti ini amputasi. Soalnya saya yang merasakan. Nah, itu kan di hari kalau nggak salah itu yang 3, 4, 5 atau 6 itu saya sempat kritis. Kritis terus kesehatan menurun. Kalau tidak diamputasi maka bisa fatal itu akibatnya ya. Makanya di situ saya yang merasakan ini antara tangan yang sudah mati hangus sama ini yang masih utuh, masih di ini sambungannya istilahnya ya. Itu sakitnya luar biasa. Iya. Saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Waduh, cukup saya yang merasakan. Itu sampai akhirnya saya sering drop, sering nggak sadar itu sampai saat itu ya. Bahkan pernah juga divonis meninggal. Aku di rumah sakit. Tapi setelah itu kemudian solusi dokter cari alternatif yang terbaik. Iya. Akhirnya diamputasi. Itu memang waktu sebelum diamputasi ya, itu kan memang saya sudah ngomong ke orang tua, Bapak Ibu, ini harap tenang dan sabar ya. Ini saya malah Kang Solikin yang menyampaikan ke orang tua, bukan orang tua yang kasih dukungan moral ke Kang Solikin. Itu orang tua pengennya kan taunya semoga saja ada harapan. Gitu. Masih tangannya masih utuh, masih istrinya walaupun tidak bisa bergerak atau apa, itu tangannya intinya masih utuh. Tapi ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Itu terus kemudian diamputasi. Ya itu kan waktu sebelum amputasi kan ada surat dari pihak rumah sakit pemberitahuan kalau ini besok Jumat kedua tangan Mas Solikin akan diamputasi. Ya, ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya dan mengurangi istilah dalam resiko ini penderitaan. Memang dari saya sudah menderita. Gitu. Terus kemudian waktu itu masuk ke ruangan operasi. Sadar jenengan? Ya sadar. Itu kan pas waktu surat turun itu kan
orang tua kan nggak tega membaca lah. Oh iya. Dibacakan sama kalau nggak salah itu apa keluarga. Ya ini keluarga. Ini Pak Sarjo, Bu Sudarmi. Pak Sarjo, Bu Sudarmi itu orang tua. Orang tua. Oh iya. Ini surat bahwa besok pagi untuk kedua tangan Mas Solikin akan dia. Langsung lemah berdaya, langsung jatuh. Ya, artinya mentalnya down itu ya. Down itu. Udah dia nggak bisa berkata apa-apa sambil teriak-teriak nangis-nangis itu. Gitu. Kalau boleh tahu Kang Solikin ini anak yang keberapa? Ini saya anak yang ke-4 dari 5 bersaudara. Saya dulu itu kembar. Oh, Kang Solikin kembar? Kembar. Lah kembarannya? Sudah meninggal waktu umur kalau nggak salah 2 bulan atau berapa bulan kata orang tua gitu. Gitu. Kang Solikin yang sampai sekarang masih hadir. Iya. Oh iya. Terus kemudian sedikit Kang, setelah diamputasi perasaan Kang Solikin gimana? Perasaannya sih senang. Loh, kok malah senang? Karena apa? Beban hidup berkurang. Oh gitu. Makanya saya tuh nggak pernah istilahnya apa ya berpikir hal yang buruk. Nanti kalau setelah diamputasi kehidupan saya nanti bagaimana atau gimana, ini nggak pernah. Tidak berpikir seperti jauh itu ya? Nggak pernah berpikir. Saya bersyukur dulu, alhamdulillah masih diberikan umur panjang, panjang gitu. Yang penting melalui untuk nanti itu serahkan sama yang kuasa, sama Allah. Gitu. Saya itu selalu bersyukur, banyak bersyukur. Gitu. Terkadang ya memang kalau yang melihat saya itu sedih, menangis tuh nggak kuasa melihat. Tapi saya itu berusaha tetap tegar, sabar. Saya ini harus kuat. Inilah takdir saya, inilah kenyataan saya. Sudah ditawakalkan gitu ya? Iya sudah. Gitu ya? Yang penting kan tadi untuk di waktu itu intinya saya harus tetap semangat, harus di dalam hati itu ya. Istilahnya ya tadi membuktikan kepada semuanya, kepada keluarga kalau saya tuh orang yang sangat kuat, saya harus bisa gitu. Saya nggak boleh. Jadi motivasi dari hati sendiri bagaimana saya dengan keterbatasan yang saya miliki saat ini. Itu tetap bisa pengen menunjukkan gitu ya. Saya ini orang yang kuat gitu. Gitu. Saya nggak mau dilihat orang yang lemah. Artinya lemah kan biasanya orang yang atau bagaimana gitu ya. Waktu kan mungkin dikira setelah diamputasi apa shock atau sedih atau gimana saya. Ya, ceritanya gini, kalau setelah itu keluar dari rumah sakit? Enggak, keluar dari ruang operasi. Itu kan masuk ruangan yang itu kalau dulu pemantauan yang khusus itu loh. Oh iya. Itu waktu pertama kali membuka mata. Itu kan pas masuk UGD masih punya tangan, tapi waktu keluar sudah nggak punya kedua tangan. Saya senyum aja kok. Oh, tidak merasakan. Enggak. Saya enggak sedih atau apa enggak ya? Enggak. Saya ingin tetap mencoba untuk rileks, tenang, sabar. Apa yang membuat Kang Solikin ini bisa tetap rileks, sabar? Yang satu itu ya karena inilah. Apakah karena sudah suratan takdir atau yang bagaimana? Ya memang dalam ini satu ya itu rasa syukur saya kepada Allah. Itu alhamdulillah. Sampai detik ini saya masih diberi umur untuk membuka mata, bisa berkumpul. Yang kedua itu keluarga. Saya itu nggak mau mengecewakan keluarga dan setelah kejadian demikian saya menjadi orang istilahnya yang shock, trauma atau yang nantinya membuat saya pikiran stres. Saya harus bisa membuktikan kepada mereka kalau saya itu kuat. Ya, ini. Kalau ini Kang, kita lanjut Kang. Setelah 2010 sampai 2001 kan hampir 11 tahun tadi jalan ini kan ya. Gimana yang dialami Kang Solikin? Memang di awal itu sempat ada rasa minder. Minder. Pasti ya Kang ya. Itu kan minder terhadap pergaulan. Atau minder terhadap apa maksudnya? Ya nggak pergaulan, cuma di waktu memang itu kan di awal-awal ya. Awal-awal setelah jadi dari rumah sakit itu mengalami masa keminderan. Apa yang menjadi? Karena tadi sudah apapun sudah dipasrahkan, ternyata bergerak dengan fakta di lapangan ada rasa minder. Apa yang menyebabkan rasa minder itu? Itu memang untuk pembangunan istilahnya mental. Itu kan nggak langsung
proses gitu kan ya. Butuh proses. Gitu. Terkadang ada anak kecil gini-gini kan, anak kecil takut atau gimana. Waktu awal-awal itu kan ya. Iya, awal-awal itu. Itu kan biasa kan anak kecil kan mencoba untuk bangkit. Saya harus bisa bangkit seperti semula itu. Walaupun dengan membangun. Kalau bahasa sekarang itu bully kan ya. Iya, kalau di bully itu alhamdulillah enggak ada. Enggak, maksudnya anak-anak maksudnya. Anak-anak enggak pernah. Paling cuma takut. Oh, takut. Takut. Biasa anak-anak kecil yang takut. Kalau orang-orang yang udah istilahnya apa ya, dewasa atau dia tahu ini Om Solikin. Om Solikin. Berarti awal-awal itu sudah sempat minder tadi, tapi sekarang sudah enggak pede gitu ya. Ya, itu kan mencoba membangun. Saya harus memulai hidup yang baru. Inilah orang yang dilahirkan ya, seperti yang dilahirkan gitu. Dengan harus dengan bisa kondisi, menerima semua dengan kondisi yang saat ini gitu ya. Kalau soal menerima kenyataan itu yang bisa dikatakan dari pihak keluarga ya, mungkin saya yang paling cepat menerima kenyataan dibandingkan dengan keluarga termasuk orang tua itu waduh shock tuh ya, sampai itu berpikir waduh mumet, sampai hampir stres tuh melihat kondisi anaknya gitu ya, anak sing ganteng dewe. Ya itu kan dulu kan ini Mas, saya kan waktu tersengat di rumah sakit saya nggak bisa istilahnya memiringkan badan, berdiri gitu. Saya kira itu dulu memang sempat berpikir sedikit jelek ya, wah apakah saya akan lumpuh atau gimana. Waktu persepsinya gitu tapi yakin, dan nanti tetap yakin saya ini pasti sehat, bisa pulih kembali. Itu kan yang paling mengenaskan gitu. Soalnya kan itu lama itu dirawat di rumah sakit itu 36 hari. Hampir 1 bulan lebih ya? Lebih itu. Iya. Itu ini untuk amputasi kedua tangan ini 2 kali. Yang pertama gagal. Gagalnya mungkin apa ya istilahnya, kalau masih menjalar ke atas ke ini naik itu kan 1 minggu kemudian dieksekusi untuk amputasi yang kedua. Ternyata di situ saya apa ya, mungkin merasa lemah atau kehabisan darah, harus masuk itu HCU atau apa itu. Itu selama kurang lebih berapa hari atau 1 minggu gitu. Nah ini Kang, selama tadi 11 tahun jalan ini, tadi mental sudah awal-awal dan ini sudah semakin normal aktivitasnya. Kalau beliau sekarang aktivitasnya sambil di samping jualan juga, kan soalnya ini juga ternyata juga aktivis sosial juga ya. Iya, aktivis sosial. Di mana kan kalau boleh tahu ini ya? Sebenarnya saya buahnya ini komunitasnya ini. Ada yang komunitas umum atau memang komunitas disabilitas? Ada yang komunitas umum, komunitas disabilitas, ada juga yang komunitas sosial. Gitu. Umum itu maksudnya kita kan ketemu silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Kalau untuk yang disabilitas ya pasti untuk kegiatannya ya tentang disabilitas. Ada enggak di Demak semacam istilahnya apa ya, forum atau asosiasi atau apa ada ya? Iya, kalau untuk di Demak yang saya ikuti ya ini komunitas disabilitas Demak. Kalau disingkatnya itu KD2, komunitas disabilitas Demak. Ketuanya siapa ya kalau boleh tahu? Ini Pak Sapii. Pak Sapii orang yang deket sini kok. Demak. Itu yang stadion itu ke arah. Itu yang kakinya yang mohon maaf itu diamputasi 2 itu Pak Sapii. Itu. Jadi dalam ketemu lah, terus kemudian yang diprogramkan, yang dibuat kegiatannya apa dalam forum komunitas disabilitas Demak itu tadi? Iya, untuk kegiatan biasanya karena kan gini kan, orang disabilitas kan mestinya kan dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh yang lain. Seperti ini kok malah ada satu komunitas disabilitas Demak tapi kok malah pengen membuat program juga. Ada tidak program kegiatan sosial dan seterusnya? Untuk kegiatan kalau ini ya biasanya kalau bulanan itu kemarin kayak itu apa ya istilahnya kopdar. Kopdar dari ke rumah anggota itu pindah-pindah selama sebulan sekali. Kalau ada yang untuk agenda tahunan itu
bagi-bagi takjil. Oh gitu, sampai bagi-bagi takjil yang ya? Iya, itu dari luar teman-teman biasa ya kan ya. dan juga di samping kekurangan ternyata juga pengen ada rasa berbagi pada orang lain juga. Iya, ya? dengan juga silaturahmi ke teman atau siapapun yang di waktu saat itu terkena musibah, semisal kayak kemarin teman-teman itu ke salah satu orang yang diamputasi ya karena kecelakaan kerja, memberi support semangat motivasi ya. Iya gitu. Termasuk saya juga. Oh, iya. Sebenarnya mentalnya juga tapi saling kan udah saling ya ternyata itu kalau kumpul sama teman-teman yang cewek itu banyak sekali manfaatnya. Itu memang istilahnya kalau dalam ini dulu saya orang normal tapi semenjak kecelakaan saya kehilangan komunitas. Jadi semakin bersyukur. Artinya gitu. Di situ kan ada banyak ragam disabilitasnya ya. Ada yang dengan berbagai kekurangan masing-masing ya. Kekurangan masing-masing, kelebihan juga dan juga berbagai dari latar pendidikan atau pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Untuk teman-teman. Kalau boleh tahu Kang, jumlah disabilitas yang komunitasnya Kang Soli ini berapa Kabupaten Demak ini? Sebenarnya banyak ribuan di Kabupaten Demak. Iya datanya, tapi kalau untuk yang untuk aktif pada saat kita ada kopdar ya puluan. Terus kemudian sampai saat ini perhatian pemerintah khususnya Kabupaten Demak melalui dinas sosial ada enggak Kang? Atau misalnya bantuan atau apa? Ya kalau bantuan ya ada, tapi mungkin ya kurang merata. Tidak semua penyandang disabilitas? Kurang merata. Soalnya kan masih banyak itu di luar sana ya yang tidak terdaftar, kemungkinannya itu data-data yang di Dinsos atau di data di komunitas disabilitas. Kemungkinan masih banyak sekali yang tidak diketahui gitu. Jadi, karena tadi persoalan kadang minder dan seterusnya gitu loh. Berarti mungkin mestinya pemerintah ini harus lebih proaktif kan ya? Iya, mungkin bisa juga koordinasi sama dari kecamatan nanti ditembuskan ke kepala desa. Kepala desa nanti mendata semua warganya ya, penyandang disabilitas, yang terkhusus penyandang disabilitas. Nanti semua data itu dilimpahkan ke kecamatan, lalu kecamatan ke dinas sosial. Di situ pasti ada berapa total fix ya, misalnya bisa katakan mungkin 90% atau 95% data pasti ketemu. Gitu. Nah, sebelum kita akhir kan, tidak terasa ini udah hampir 1 jam lagi obrolan kita. Karena saya juga ternyuh langsung ke ini. Harapan Kang Solikin di samping tadi ke akses publik, apalagi Kang untuk ke pemerintah barangkali, biar ini juga didengarkan oleh para pemirsa khususnya para pejabat di Kabupaten Demak. Harapan kami ya intinya untuk pemerintah Demak terutama ya peduli terhadap kami. Punya kepedulian lebih gitu ya? Kepedulian lebih, misalnya kalau pas ada kegiatan-kegiatan yang mencakup tentang disabilitas itu ikut di peran sertakan gitu ya? Iya, ikut sertakan gitu ya? Terkadang kan ini kayaknya ini beberapa tahun terakhir kan kalau kami ada acara itu kan mandiri iur, gotong royong sendiri, gotong royong sama teman-teman. Jadi ya dimohon untuk peran serta dari pemerintah lebih mungkin memperhatikan atau memfasilitasi itu, terutama ya inilah untuk hari disabilitas itu. Misalnya kalau di sana-sana kan lihat pemerintah tuh bisa dikatakan keren dan peduli. Tapi Demak mungkin menuju ke sana kan? Soalnya jujur saya ini kalau beberapa tahun terakhir memang kami itu mandiri. Belum ada sentuhan dari pemerintah ya? Ya mungkin pemerintah ya tetap kami undang sama lintas komunitas itu kami undang. Ya mudah-mudahan melalui podcast ini para pejabat yang berwenang untuk bisa memperhatikan dan peduli terhadap penyandang disabilitas. Ya tentang juga hak-hak disabilitas tadi. Oh iya, oke. Gitu. Terima kasih Kang Solikin atas kehadiran di podcast. Satu kata Kang, kata di podcast SMA 1 Demak, satu kata apa yang terhadap podcast Demak, di podcast di SMA 1 Demak. Satu kata ya. Sukses selalu untuk podcast SMA 1 Demak. Tetap semangat
berkarya. Oke, siap. Seperti Kang Solikin di tengah keterbatasan juga semangat untuk selalu berkarya tanpa harus menggantungkan orang lain. Gitu Kang ya. Iya, terus semangat. Ya. Demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak, obrolan santai kita dengan penyandang disabilitas Kang Solikin CBN. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Di obrolan santai kita. Tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SMA 1 Demak. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.